Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ibunda Nyi Hajah Komariah beserta para keluarga, semoga beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Nasiruddin selaku pemangku Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Mashkur SPDI selaku Ketua Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, semoga beliau selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Yang saya hormati Dewan Asatid dan para juri yang tak pernah lelah dan tak pernah bosan-bosannya membimbing dan mentransformasikan ilmunya kepada kita semua, sehingga kita menjadi insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para mudabbir dan rekan santri yang saya hormati, yang saya banggakan. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita kedua mata, Allah memberikan kita kedua telinga, Allah memberikan kita kedua tangan, dan Allah memberikan kita kedua kaki, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua berada di lingkungan orang yang berakhlakul karimah. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Doa adalah senjata orang mukmin. Doa merupakan hal yang mulia dan posisinya juga begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu kenapa saya katakan seperti itu? Semisal kita sedang berjalan, terus kita bertemu dengan seorang pengemis dan meminta-minta kepada kita. Pasti pertama kali yang ada di pikiran kita adalah orang itu tidak bisa melakukan apa-apa dan orang itu lemah. Begitu juga kita. Ketika kita berdoa, kita memposisikan diri sebagai makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat Allah. Maka ketika kita meminta sesuatu pada Allah, Allah akan mengabulkan permintaan kita dengan perasaan senang. Berbeda dengan kita, ketika banyak orang yang meminta kepada kita, maka kita akan semakin marah. Ketika banyak orang yang meminta kepada kita, maka kita akan semakin benci kepada orang tersebut. Berbeda dengan Allah, ketika banyak orang yang meminta kepadanya, maka Allah akan merasa senang, karena disitulah Allah melihat bahwasannya hambanya mengakui keagungannya, kekuasaannya, dan kekayaan atas alam semesta ini. Itu adalah hikmah dari doa yang pertama. Apa jaminannya? Jaminannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah. Kurang lebih yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 186. Kemudian hikmah dari doa yang kedua adalah silahul mukminin. Dari sekian banyak santri, ada yang tahu silahul mukminin artinya apa? Tahu. Kurang lebihnya silahul mukminin berarti senjata bagi orang-orang yang beriman. Senjata di sini bukan berarti senjata golok, bukan berarti senjata pedang, bukan berarti senjata tembak-tembakan. Tetapi senjata di sini berarti perkara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan untuk meminta dan mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menghadapi sesuatu yang besar, maka berdoalah kepada Allah yang Maha Besar. Tetapi pengabulan doa tersebut memiliki syarat, yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus halal sumbernya. Jadi kita tidak bisa memakan hak orang lain. Kemudian pastikan keadaan kita dalam keadaan suci. Menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, melembutkan suara dengan penuh rasa tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulai dengan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Bijaksana, yang hanya kepadamu-lah kami berlindung dan hanya kepadamu-lah kami bergantung. Dan mulai dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Selanjutnya ada beberapa waktu istimewa. Sangat disayangkan jika kita tidak memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang bangun untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan rasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua, antara waktu adzan dan iqamah. Doa tidak akan ditolak antara waktu adzan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, dalam sujud, keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka tak heran jika ada orang sholat itu dalam sujudnya lama, karena disitulah kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa apa yang bisa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala sedangkan permintaan kita sangat banyak? Cukup satu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua kita yang ada di rumah supaya mereka selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang barokah. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesimpulannya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita hanya makhluk yang tak memiliki daya dan upaya. Maka daripada itu, marilah kita memperbanyak berdoa, karena bahwasanya hanya kepada Allah lah kita bergantung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.